menimbang matang keputusan yang akan dijatuhkan. Pada suatu ketika, Al-Walid bin Abdul Malik dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk berziarah ke kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah. Sejak lama dia memang ingin berkunjung ke kota Nabi yang menjadi bumi kelahiran ayahandanya, Abdul Malik bin Marwan. Al-Walid bin Abdul Malik, siapakah dia? Al-Walid bin Abdul Malik adalah penguasa 86-96 Hijriah atau 705-715 Masehi, dinasti Umayyah, dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Menurut torehan sejarah Islam, penguasa dengan nama lengkap Abu al-Abbas Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam ini lahir pada 50 Hijriah atau 675 Masehi. Selama menjabat khalifah menggantikan ayahandanya semenjak pertengahan Syawal 86 Hijriah sampai Oktober 705 Masehi. Abdul Malik bin Marwan, dia dikenal sebagai penguasa yang liberal dan pemurah. Pemerintahannya begitu cemerlang, baik di dalam maupun di luar negeri. Putra pasangan suami istri Abdul Malik bin Marwan dan Walidah bin Al-Abbas itu berhasil menaklukkan para pemberontak dan kecemburuan suku terkendali selama masa pemerintahannya. Selain itu, selama di bawah kendali penguasa yang adil dan hidupnya sederhana ini, lewat para jenderalnya yang terkenal, piawai Musa bin Nusair, Al-Hajj bin Yusuf Al-Tasafi, Utaibah bin Muslim, dan Muhammad bin Al-Qashim, penaklukan luas berhasil dilakukan pasukan kaum muslimin. Bukhara, Samarkand, Sind, Afrika, dan Andalusia jatuh di bawah kekuasaan kaum muslim, sehingga wilayah kekuasaannya membentang sangat luas, dari perbatasan Tiongkok hingga Teluk Bascai, dan dari Laut Oral hingga perbatasan Gujarat dan Mumbai. Di sisi lain, penguasa yang berpulang kepada Sang Pencipta di Barkah pada Sabtu pertengahan Jumadil Akhir 96 Hijriah atau Februari 715 Masehi ini juga mendirikan banyak sekolah dan rumah sakit, dan memberikan jaminan sosial kepada orang lanjut usia, orang buta, dan orang lemah. Dia pun mendirikan rumah sakit untuk orang buta, orang lumpuh, orang gila, di samping membangun jalan di seluruh wilayah kekuasaannya. Pada masa pemerintahannya pula, kesusastraan dan kebudayaan tumbuh dengan subur. Pagi itu setiba di kota Nabi dan sesuai menikmati rehat selepas mengarungi perjalanan jauh antara Damaskus dan Madinah selama sekitar 40 hari, Al-Walid bin Abdul Malik pun segera bergegas mengunjungi makam Rasulullah SAW. Seusai berkunjung di makam Rasulullah SAW, dia pun menyempatkan diri mengitari Masjid Nabawi untuk mengetahui kondisi bapak masjid yang dibangun Rasulullah SAW kala itu. Ketika ia sedang berada di salah satu sudut masjid, suami Ummu Banin binti Abdul Aziz bin Marwan itu melihat kerumunan orang yang sedang duduk mengitari seseorang yang sedang mengajarkan sesuatu. Melihat kerumunan itu, pembangun Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis itu pun bertanya kepada seorang pejabat yang mendampinginya, "Siapakah ulama yang sedang memberikan ceramah itu?" "Oh, dia adalah Sa'id bin Al-Musayyab, wahai Amir Al-Mu'minin," jawab sang pejabat. "Sa'id bin Musayyab, siapakah dia?" Ulama yang dimaksud sang pejabat itu tidak lain adalah seorang tabi'in yang terkenal sebagai ahli hadis dan pakar hukum Islam. Bernama lengkap Abu Muhammad Sa'id bin Al-Musayyab bin Hazn Al-Makhzumi, seorang di antara 7 faqih terkemuka di Madinah pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi, yang lahir di kota Nabi pada 13 Hijriah atau 634 Masehi. Di kota itu pula lah dia menerima hadis dari sejumlah sahabat, di antara lain Sa'id bin Abu Waqqas dan Abu Hurairah. Sementara yang menerima hadis darinya di antara lain adalah Al-Zuhri dan Makhul. Usai memeriksa kondisi Masjid Nabawi, Al-Walid bin Abdul Malik kemudian menampakkan kakinya
menuju istana yang menjadi tempat peristirahatannya di kota Nabi itu. Tidak lama kemudian, dia memerintahkan agar Sa'id bin al-Musayyab diundang ke istana. Segera seorang utusan menemui ulama itu seraya berucap, "Amir al-Muminin memerintahkan agar engkau menghadap kepadanya." "Mungkin bukan saya orang yang dia maksud," jawab Sa'id bin al-Musayyab sengit. Utusan itu pun kembali ke tempat sang penguasa yang sedang beristirahat. Begitu mendengar laporan si utusan, amarah al-Walid bin Abdul Malik meledak. Dia merasa sangat dilecehkan. Oleh karena itu dia memerintahkan agar ulama dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Mendengar perintah itu, para penasihatnya yang sangat mengetahui sikap Sa'id bin al-Musayyab terhadap para penguasa dinasti Umayyah pun memberikan masukan kepada Al-Walid, Amir al-Mukminin. Sa'id bin al-Musayyab adalah seorang pakar ahli hukum Islam terkemuka di kota Nabi ini. Juga dia adalah tuan guru kaum Quraisy. Sebelum engkau menjadi penguasa, dia pun tidak pernah menaati ayahandamu. Namun ayahandamu pun tidak mau ambil pusing dengan sikapnya. Mereka terus menasihati Al-Walid bin Abdul Malik hingga akhirnya dia urung menjatuhkan hukuman kepada ulama yang pemberani itu.